Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan persoalan tayammum. Pembahasan ini sebetulnya karena ini adalah kajian rutin setiap Ahad subuh di Surah Babul Jannah. Oleh karena ada kendala teknis sudah dilakukan tapi ternyata ada kendala, maka kami rekam di tempat ini seperti biasa di rumah. Arkanut tayammumi. Jadi pembahasan kita tentang rukun-rukun tayammum. Rukun artinya tiang, sesuatu yang tidak boleh tidak ada, karena kalau tidak ada tiangnya maka sesuatu itu tidak bisa berdiri dengan baik sebagaimana diharapkan. Nah, demikian juga ada rukun salat, ada rukun iman, rukun Islam. Rukun itu harus terpenuhi. Maka kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun tayammum. Yang pertama adalah an-niyatu inda masul wajah. Jadi rukunnya tayammum itu pertama adalah niat. Kapan kita berniat ketika bertayammum? Niat itu dilakukan ketika mengusapkan debu ke wajah. Jadi ketika kita mengambil debu yang ada di tanah atau di tempat lain, misalnya ada debunya, begitu tanah atau debu menyentuh bagian wajah, disitulah kita berniat sampai selesai. Nah, sama halnya ketika kita membahas sebelumnya masalah wudu, kapan waktunya kita mulai berwudu, mulai berniat dalam wudu? Ya, niatnya itu dimulai ketika air menyentuh bagian wajah, itu bersamaan. Disitulah kita berniat sampai selesai melepaskan tangan kita dari bagian wajah kita. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wan niyatu indal malikiyah ayyanwiya istibahatas shalah. Jadi dalam pandangan ulama mazhab Malik, ketika kita berniat pada waktu bertayammum adalah niatnya untuk istibahatas shalah. Ya, kita berniat untuk mengharuskan, membolehkan kita melaksanakan sholat. Jadi nawaitu tayammuma li istibahatis shalah. Ya, kita berniat dalam rangka untuk membolehkan kita sholat. Atau istibahata ma manahu al hadas, membolehkan sesuatu yang dilarang kita melakukannya ketika sedang dalam keadaan berhadas. Ya, walau nawaraf al hadas fakat, ya, karena tayammumu batilan. Kalau ada orang berniat dalam bertayammum itu seperti niatnya pada waktu berwudu untuk mengangkat hadas, maka itu batil, artinya tidak sah. Kenapa? Karena li'anna tayammuma la yarfa'ul hadasa inda alal masyhur indahum. Karena tayammum yang dilakukan itu pada prinsipnya tidak mengangkat hadas. Ya, karena ini sifatnya darurat. Ya, jadi demikian juga waqala Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan la budda yanwa istibahatas shalah. Jadi ketika kita bertayammum itu menjadi sebuah keharusan, ya, untuk berniat istibahatas shalah dalam rangka mengharuskan, membolehkan kita salat. Jadi fala yakfi fil asahi, ya, tidak cukup dalam pandangan mazhab Syafi'i yang paling sah itu adalah niatu fardhu tayammum, hanya sekedar saya berniat untuk fardhu tayammum, itu tidak cukup, atau fardhu thahara. Jadi atau at-taharati anil al-hadas, ya, jadi bersuci dari hadas itu tidak cukup. Ya, apalagi dari janabah
atau raf'ul hadas, itu tidak. Ya, karena li'anna tayammuma la yarfa'ul hadas. Ini sama pandangannya mazhab ulama Syafi'i dengan ulama mazhab Imam Malik, bahwa dengan tayamum yang kita lakukan itu hakikatnya tidak mengangkat hadas. Nah, itulah bedanya antara wudu dengan tayamum, walaupun tayamum sebagai pengganti wudu. Wa yajibu indahum, nah ini dalam mazhab Syafi'i ya, karnun niyati bin naqli al-hasilis turabi bidarbi ilal wajhim. Jadi wajib bersamaan niatnya itu ya ketika memindahkan ya, jadi ketika memindahkan debu yang ada di tanah itu ya, begitu bersamaan itu memindahkan lalu ditempelkan ke wajah, disitulah kita berniatnya ya, yaitu nawaitu tayammuma listibahati as-shalah ya, li'annahu ya, karena awalul arkan, karena itulah dimulai rukunnya di situ, yaitu pada waktu sampai ya, pada waktu menyentuh bagian wajah yang tadinya kita pindahkan debu itu menempel di wajah, disitulah kita berniat, disitulah awal rukunnya ya. Wajibu ala sahihi istidamatun niyati ila mashi syai'in minal wajhi. Jadi wajib ya, dalam artinya harus ya, tidak boleh tidak. Istidamatun niyah, jadi niat itu tetap ya sampai pada waktu menyentuh ya sesuatu bagian dari wajah. Jadi begitu kita ini ambil debu, itu mulai diangkat, itu kita berniat sampai menyentuh ini dan tidak kita lepaskan. Jadi sama juga pada waktu kita misalnya ya wudhu, sama juga begitu juga takbiratul ihram, Allahu Akbar, akan begitu. Jadi inilah dalam mazhab Syafi'i bahwa yang namanya niat itu adalah bersamaan ya. Jadi al-qasdu muqtarinan bi fi'lihi ya, bermaksud menyengaja melaksanakan sesuatu bersamaan pada waktu dilaksanakan. Jadi niat itu bersamaan dengan diangkatnya debu sampai menempel di bagian wajah, dan itu ditetap ya, istidamah itu artinya tetap niat itu selama kita mengusap wajah kita gitu. Ya. Nah, ini rukun yang pertama ya. Jadi niatnya berniat ketika kita bertayamum ya, istibahat as-shalah. Kemudian rukun yang kedua adalah masul wajhi wal yadaini ma'al isti'abi. Jadi setelah berniat baru ya mengusap wajah dan kedua tangan, karena anggota dari tubuh kita ini yang diusap hanya ada dua. Pertama wajah, yang kedua ya kedua tangan, ya. Karena di dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 6 yang juga kaitannya dengan masalah wudhu itu adalah firman Allah di qauli ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, maka usaplah wajah kalian dan kedua tanganmu. Ya, jadi nah di dalam penjelasannya di sini bahwa wal matlubu fil yadaini andal Hanafi wa Syafi'iyyan, dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, bahwa yang dituntut dalam kedua tangan dimaksud ini adalah mashuhuma ilal mirfaqaini kal wudu'i. Jadi mengusap kedua tangan itu sampai siku ya, sebagaimana yang kita lakukan pada waktu berwudu. Jadi mengusap sampai siku sini sebagaimana ketika kita berwudu airnya harus sampai siku lal mirfaqain. Ya, walaupun ayat wudu di dalam Al-Qur'an itu kan memang jelas-jelas menyebutkan di situ bahwa fagusilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, menyebutkan sampai siku. Nah, ketika sampai pada ayat tentang tayamum, itu tidak disebutkan ilal marfaqaini, hanya katakan wa aydikum minhu, dan kedua tanganmu. Tapi oleh ulama mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak disebutkan karena sudah disebutkan sebelumnya tentang sampai siku. Jadi maksudnya sama saja. Nah, itu. Ya, alal
ala wajhil isti'abi, karena inilah caranya untuk isti'ab. Isti'ab itu artinya jangan begitu yang disebutkan tangan sampai situ, harus dilebihkan, karena kalau dilebihkan itu lebih aman. Itu namanya isti'ab. Ya, karena ya sesuai dengan ayat tadi ini. Ya. Wali annal yada, karena tangan disebutkan dalam ayat ini ada utlikat pitamu, itu disebutkan secara mutlak dalam tayamum, tidak ada muqayyadnya sampai siku. Kan berbeda ketika wudu. Karena ketika wudu itu ada muqayyad ilal marafiqin. Jadi fayuhmalu tayammumu ala wudu'i, maka pemahaman tangan berkaitan dengan tayamum itu sama dengan wudu. Itu wayukasu alaihi, dikiaskan. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Umar, ya. Dan juga hadis Ammar. Kalau ini hadis Ammar, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai masalah tayamum adalah darbatun lil wajhi wal yadaini. Jadi satu tepukan, maksudnya itu pukulan, maksud bukan dipukul dalam pengertian pukul, tapi tepukan, karena itu kan tepukan dulu supaya debunya itu menempel di telapak tangan, itu yang disebut darbatun. Nah, lalu satu untuk ke bagian wajah dan nanti satu lagi untuk kedua tangan. Nah, ini. Nah, itu. Jadi sangat sederhana. Nah, jadi hadis yang bersumber dari Ammar bin Yasir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai penjelasan terhadap ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 berkaitan dengan masalah tayamum. Nah, berbeda dengan ulama mazhab Maliki dan Hanabilah. Nah, beliau mengatakan bahwa waqtafa al-Malikiyatu wal Hanabilatu bimasliyadani ilal ku'aini. Jadi kalau dalam mazhab ulama mazhab Malikiyah dan mazhab ulama Ahmad ibnu Hambali, pengertian untuk tangan itu hanya sampai kuain, jadi sampai pergelangan. Jadi cukup, jadi kalau tayamum gini, jadi hanya sampai sini pergelangannya, tidak sampai siku. Itu aja bedanya. Ya, jadi kalau mazhab ulama Malikiyah dan Hambali mengusap itu hanya sampai siku. Jadi sederhana sekali. Nah, ini lebih sederhana. Itu aja bedanya ya. Ya, jadi amma minal ku'aini ilal mirfaqaini fasunnatun. Nah, tapi ya melewati batas pergelangan sampai siku itu juga sunat. Nah, jadi kalau mau dalam pandangan mazhab Maliki dan Imam Ahmad ibnu Hambal tetap sampai siku, tapi itu hanya hukumnya sunat. Yang wajibnya hanya sampai pergelangan saja. Karena memahami kata wa'idikum minhu itu tidak ada batasan di situ disebutkan mirfaqaini. Seandainya memang wajib sampai siku, pasti disebutkan juga wa ilal mirfaqaini. Sebagaimana disebutkan ketika ayat mengenai masalah wudu. Itu. Ya. Di dalam kitab ini dasar yang dijadikan dalil oleh ulama Malikiyah dan ulama mazhab Ibnu Hambal adalah ini kasus yang terjadi pada diri Ammar bin Yasir. Ya, jadi jadi yang beliau juga menghubungkan dengan batasan-batasan hukum potong tangan. Ya, jadi kan di dalam Al-Quran itu dikatakan wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya. Nah, tangan yang mesti dipotong di dalam ayat itu kan tidak disebutkan sampai siku, hanya dikatakan potong tangan, hanya sampai kata tangan. Nah, kata tangan dipotong dalam hukum fikih itu kan yang dipotong sampai kuain, bukan dipotong sampai sikunya, sepotong sampai pergelangan. Nah, dalam kasus potong tangan sampai pergelangan, karena penyebutannya di Al-Quran sama-sama hanya menyebutkan tangan, maka itu sama batasannya, yaitu pergelangan. Inilah pandang ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Ahmad ibnu Hambal. Nah, demikian juga kasus tentang Ammar bin Yasir. Jadi kata Ammar bin Yasir, ajanabtu falam asib alma. Jadi dulu saya pernah dalam keadaan junub, lalu
saya mau mandi tapi tidak mendapatkan air sama sekali. Akhirnya fatamarragtu fi sa'id. Akhirnya saya mengguling-gulingkan diri di atas debu. Jadi yang ada di pikirannya itu kalau mandi kan seluruh air menyentuh pada bagian tubuh kita. Maka kalau bertayamum maka seluruh debu juga seluruh tubuh kita harus tersentuh oleh debu. Akhirnya dia berguling-guling di atas pasir. Ya maklum kalau di Timur Tengah ya sampai hari inilah kan banyak debu ya, terutama di gurun pasir. Jadi tinggal baring aja baru berguling-guling itu kena kena debu semua tubuhnya. Itu yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Setelah begitu berguling-guling di atas tanah debu, wa shallaitu, kata Ammar bin Yasir, lalu aku salat. Setelah itu pada kartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sampai di Madinah, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang saya alami. Lalu apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama kana yakfika hadza." Sebenarnya Ammar tidak begitu sampai berguling-guling. Cukuplah bagimu usapkan. Nah, inilah yang tadi hadisnya nih. Ya, maksudnya cukuplah bagimu usapkan itu debu ke wajah, lalu kemudian tangan. Nah, sampai sini ditunjukkan hadza begini. Nah, itulah jadi karena begini sampai siku, itulah dalilnya oleh mazhab ulama mazhab Maliki dan mazhab Ibnu Hanbal, bukan sampai siku. Itu dasarnya. Ya, jadi wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffahi al-arda wa nafakha bihima summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Jadi Nabi itu menjelaskan dengan sambil memberikan praktek contoh. Jadi Nabi itu memukulkan tangannya ya ke bumi, ke tanah itu, lalu kemudian ditiup-tiup. Ya, artinya supaya tidak terlalu, kalau tidak ditiup kan terlalu banyak nanti sini. Jadi nanti yang menempelnya itu sudah agak halus, itulah yang nanti kemudian diusapkan kedua wajah. Kemudian ambil lagi. Nah, ini diusap ini supaya tidak terjadi mustamal. Ambil lagi, ya baru inilah yang kemudian sini sampai siku. Nah, baru ini. Nah, itu sudah selesai. Begitu caranya Ammar. Nah, seolah-olah gitulah kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ada hal yang menjadi pelajaran buat kita. Ini di luar dari para persoalan tayamum. Adalah pada zaman Nabi saja sahabat hidup ya di masa Nabi dan selalu bersama dengan Nabi itu masih ada yang salah paham tentang masalah-masalah agama. Apalagi hari ini jauh dari masa Rasulullah SAW, jauh dari para ulama, jauh dari ya penjelasan-penjelasan agama. Jadi jangan merasa karena hanya media-media sosial sudah sangat membanjir dengan gampang dan mudah, belum tentu. Karena apa yang ada di media itu kadang-kadang hanya potongan-potongan, potongan hadis, potongan-potongan itu dengan sangat gampang dan instan. Tapi yang paling bagus itu memang harus ada penjelasan dari orang-orang yang punya kompeten, ya ahlinya. Karena ini zaman Nabi saja ada orang salah paham terhadap perintah dalam Al-Quran, apalagi hari ini. Nah, maka itulah kemudian keberadaan para alim ulama sebagai kelanjutan fungsi kenabian sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan hukum-hukum agama itu sangat penting, sangat penting. Jadi itu hanya tambahan saja karena kebetulan lagi baca hadisnya ini tentang Ammar bin Yasir yang berguling-guling karena menghubungkan, analogikan terhadap mandi, maka dia pun melakukan seperti hanya dia mandi. Jadi melumurkan debu itu ke dalam dirinya. Terus yang ketiga, rukunnya tayamum itu adalah tartibu. Nah, ini fardu 'inda Syafi'iyah. Jadi kalau tertib ini dalam ulama mazhab Syafi'i itu hukumnya fardu, ya hukumnya rukun. Nah, ini sama juga dulu ketika kita membahas tentang mandi. Tapi ulama lainnya tidak. Ya, dalam ulama-ulama yang lain apalagi Abu Hanifah tidak mesti. Jadi at-tartibu baina udwai at-tayammum. Jadi at-tartibu maksudnya karena disebutkan wajah dulu baru kemudian kedua tangan, maka wajib mendahulukan wajah. Nah, jangan dibalik, tangannya dulu baru wajahnya, maka itu tidak sah karena termasuk rukun. Ya, kalau kita menganut faham sebagaimana yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau ulama yang lain, nah itu tidak mesti, ya. Itu aja bedanya.
Ya, itu aja bedanya. Hanya waqala al-Hanafiyah wal Malikiyah, kalau ulama-ulama mazhab Hanafi dan Malikiyah tertibu pitaimu al-udwa ini ya itu mustahabun la wajibah. Jadi hanya disunatkan saja, tidak sampai pada wajib. Nah, berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'i. Yang keempat rukunnya adalah al-mualat. Ya, fardu indal Hanabilah wal Malikiyah. Jadi mualat itu artinya harus berturut-turut. Ya, jadi tidak boleh terlalu lama. Ya, jadi misalnya al-mualat itu berturut-turut artinya setelah mengusap wajah itu tidak boleh terlalu lama baru mengusap kedua tangannya. Itu sama persis dengan wudu. Jadi dalam mazhab Malik dan mazhab Ahmad ibn Hanbal itu rukun, itu tidak sah tayamum kalau misalnya kita sudah mengusap wajah, tiba-tiba ada bunyi HP, kita telepon dulu, ngobrol dulu, nanti setelah teleponnya selesai baru kita melanjutkan dengan kedua tangan. Nah, itu tidak sah karena terlalu lama. Sama juga ketika kita berwudu, dalam pandangan ulama mazhab Maliki dan Ahmad itu mualah wajib ya. Jadi ada orang berwudu setelah berkumur semua sewajah tiba-tiba nerima telepon, ngobrol lama baru itu dilanjutkan sampai mengusap wajah dan kaki, itu tidak sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap sah karena al-mualat berturut-turut itu tidak sampai pada tingkat fardu, hanya sekedar sunat saja. Inilah perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Nah, makanya kalau kita ngerti perbedaan pandangan pendapat para ulama seperti ini, maka kita tidak terlalu kaku. Kalau dalam kondisi yang kebetulan kok terbalik tadi, kita menganut paham yang seperti yang tadi menjelaskan bahwa tidak mesti berturut-turut. Nah, yang kelima adalah as-saidu at-tahiru. Ya, ini fardhu indal Malikiyah. Ya, ini bertayamum menggunakan debu yang bersih, debu yang suci. Ya, ini kalau dalam mazhab Malik ini rukun, tapi mayoritas nanti akan kita bahas tentang syaratnya karena ini tidak masuk rukun, hanya syarat bagi ulama-ulama lainnya. Jadi tapi tidak apa-apa kita singgung karena syarat itu artinya benda yang kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah itu namanya syarat. Jadi pendahuluan. Kalau rukun itu sudah masuk dalam prosesinya. Sama dengan pakaian. Pakaian ini bukan rukunnya sholat. Menutup aurat itu bukan rukun, tapi syarat sahnya. Jadi sebelum kita sholat, kita sudah menutup aurat dulu. Itu namanya syarat. Begitu juga masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat itu bukan rukunnya sholat, tapi syarat sahnya. Karena tidak boleh kita sholat kalau belum masuk waktunya. Itu namanya syarat. Nah ini, tapi sama-sama sih tidak boleh tidak. Ya baik rukun ataupun syarat tetap wajib. Nah itu aja. Jadi bukan persoalan yang prinsip. Nah, wasaidu ini menarik ini. Jadi pengertian namanya said. Kan di Al-Quran itu mengatakan fatayammamu saidan thayyiba fa illam tajidu ma'an. Nah, kalau kamu mau berwudu, mau mandi tapi tidak menemukan air atau menemukan tapi terhalang menggunakan air karena mungkin karena sakit atau karena keperluan yang lain, kalau dipakai mandi ini habis sementara kita perlu untuk memasak, minum dan seterusnya, maka boleh bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan menggunakan sa'idan thayyiba. Ini apa yang dimaksud dengan sa'id, ya, debu. Nah, kata Imam Malik sini kullu ma sa'ida 'alal ardi min ajuzai. Jadi semua sa'ida itu artinya di atas. Jadi apa saja semua yang ada di atas bumi ini dari bagian-bagiannya, katuraben seperti tanah. Jadi yang ada di permukaan bumi itulah sa'idan. Nah, itu wa huwa al-afdalu min ghairihi inda wujudi, ya. Jadi kalau situ ada pasir, ada macam-macam, ada debu, maka yang paling bagus adalah debu, ya, tanah. Dan dia yang paling afdal dari sekian yang lain kalau ada. Nah, termasuk waramlen itu pasir. Jadi kalau tanah kan tanah yang halus-halus sedikit itu. Bahkan yang lagi debu. Nah, biasanya kita lebih menerjemahkan debu. Nah, pasir kan bisa. Nah, itu masuk kategori said, cuma agak kasar. Wah, hijaratin. Nah, itu termasuk batu. Ya, kerikil, ya, kapur. Ya, itu masuk semua. Cuma kapur ini selama ya lam yuhrak binar, ya,
selama kapur itu bukan yang dibakar. Tapi kalau sudah misalnya kan ada batu lalu kemudian dibakar akhirnya menjadi kapur, itu tidak boleh kalau sudah melalui proses pengolahan. Fa in araka aw tabiha lam yajuz at-tayammum. Kalau kita ada tanah yang kita bakar, seperti yang dipakai yang itu penjual apa itu dijadikan pupuk ya, itu kan tanah yang dibakar tuh. Nah kalau sudah dibakar ya atau dimasak tanahnya itu tidak boleh dipakai tayamum, tidak memadai. Artinya tidak sah karena sudah keluar dari watak aslinya tanah itu ya. Makanya itulah kan dulu ada ulama di Indonesia ini membuat sebuah fikih namanya fikih nasional, atau dalam bukunya itu fikih Indonesia. Kalau sekarang kan mungkin fikih nasional. Apa itu? Dia membolehkan bertayamum menggunakan bedak herosin. Ya biar tahu lah yang namanya bedak herosin itu ya memang enak sih karena sama dengan bedak untuk agak-agak apa ya, enaklah di badan. Itu membolehkan, tapi mayoritas ulama terutama ulama-ulama mazhab fikih seperti ini itu tidak boleh karena kalau bedak ya herosin itu sudah melalui proses. Jadi bukan lagi tanah ya sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah itu, jadi sekali lagi itulah penjelasannya tentang rukun tayamum. Yang terakhir menggunakan adalah debu. Nah sekarang kita bicara tentang syarat-syaratnya ya, karena di sini kitab ini memang banyak menjelaskan tentang perbandingan mazhab, tapi antara satu dengan yang lain ada banyak yang sama, tapi banyak juga yang berbeda. Nah untuk syarat-syarat ini saya menggunakan dalam mazhab ulama Syafi'i, syurutut tayammum inda Syafi'iyah. Jadi syarat-syarat tayamum dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah ayyakuna biturabi ala ayyi launin kana kal madari wasabakh alladhi alaihi gubarun ya. Jadi wa ghairihima. Jadi pertama syaratnya untuk boleh bertayamum adalah menggunakan turabin. Ya, turabin tadi tanah ya. Tanah ya warnanya apapun yang penting tanah, baik warnanya hitam, warnanya kecoklatan, warnanya merah, warnanya putih, yang penting masih tanah aslinya itu ya, seperti tanah liat ya. Tanah liat ini selain paling bagus karena biasa kalau di sungai itu kalau habis banjir kan biasa ada itu tanah, apalagi yang ada gunung meletus, itu debunya itu yang kemudian ada banjir lagi lahar, kalau sudah dingin itu debunya bagus sekali, itu masih asli. Dulu saya ingat waktu saya masih kecil di kampung saya itu di Sulawesi itu rata-rata kiai-kiai saya, guru-guru saya itu kalau di sungai-sungai itu habis banjir itu dia simpan di rumah untuk antisipasi ketika dia dalam kondisi sakit, karena tidak selamanya kita sehat. Nah pada waktu sakit tidak bisa kena tersentuh air, maka itu ambil itu dikeruk-keruk itu. Jadi itu halus sekali, itu namanya madar, itu namanya tanah liat. Itu yang bagus. Ya, tapi kalaupun ada tanah yang keras, yang penting di atas tanah itu alaihi gubarun, ada debunya atau yang lainnya. Ya, bahkan hatta mayudawi bihi katin al-arman. Jadi bahkan kalaupun ada tanah yang dipakai dulu berobat, ini di sini ada tanah Armeni. Ya mungkin zaman dulu ada sebuah pengobatan menggunakan debu seperti ini, itu boleh ya, selama dia halus ya. Bahkan wahata gubari ramlen khashanan, jadi ada debu dari pasir itu baik yang kasar ataupun yang halus ya. Tapi ingat la masywa baki ismu wazala gubaru, jadi yang halus, tapi tidak boleh yang tanah yang sudah dibakar. Ini sama tadi penjelasannya ketika dalam menjelaskan dalam mazhab Imam Malik ya, mazhab Maliki. Jadi tidak boleh kalau yang sudah dibakar, yang sama tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua ayyakuna tahiran, ya tanah itu tidak mesti sembarang juga, tapi harus betul-betul diketahui bahwa tanah ini adalah bersih ya. Jadi kalau tanah yang dari kandang apa itu ya, kandang binatang, itu tidak bersih ya, tanah dari situ diambil, itu jangan ya. Jadi itu harus turaban tahiran ya, suaidan thayyiban. Kalau dalam Al-Quran thayyiban, kalau ulama menjelaskannya tahiran, ya bersih. Yang ketiga alla yakuna musta'malan kalma, jadi tidak boleh juga menggunakan debu yang sudah dipakai sebelumnya, itu namanya musta'mal, sebagaimana air
yang dipakai sudah dipakai berwudu, yang terutama yang pokoknya yang wajibnya itu, kemudian ada netes ke tempat-tempat yang dimana airnya tidak sampai 2 kula, kemudian dipakai lagi berwudu, itu namanya air mustakmal. Nah, ini tayamum juga kalau debunya itu setelah dipakai itu lagi dipakai, itu namanya debu yang mustakmal, itu tidak boleh. Maka itulah sebabnya kalau kita bertayamum selesai satu, itu dipindahkan ini, jadi dibersihkan ini supaya apa yang tadinya sini tidak melengket, diulangi lagi, itu namanya mustakmal. Jadi dibersihkan dan pindah lagi tangannya ke tempat yang lain. Itu Allah yakuna mustakmalan. Ya, jadi yang berikutnya yang keempat adalah Allah yukhalitahu dakikun. Ya, wadahuhu, ya, kaza'faran wajasun. Jadi tanah yang atau debu yang kita pakai itu tidak bercampur dengan tepung dakik. Ya, tepung atau yang sejenisnya lah, sepertinya zafaron atau kapur. Inilah yang tadi saya menjelaskan ini. Kalau dalam mazhab itu tidak boleh menggunakan herosin. Ini yang bercampur saja, situ ada tanahnya, kemudian dicampur dengan beda, dengan tepung, itu tidak boleh. Apalagi langsung menggunakan beda semuanya, itu herosin. Saya masih ingat tuh, dulu masih saya di Alia, saya sudah baca fikihnya itu. Kiai Haji Hasbullah, itu fikih Indonesia judulnya. Saya tidak tahu apakah masih diterbitkan sampai hari, karena banyak ulama menolak itu. Ya, karena nanti khawatir umat ini salah paham. Ya, yang kelima adalah ayak sudahu. Ya, jadi maksudnya itu kalau kita bertayamum memang betul-betul harus disengaja. Jadi maksudnya disengaja itu kita melakukannya dengan ada niat untuk memang untuk tayamum. Nah, jadi palau sapatu rihon alaihi para dadahu ala a'dai tayamumi wa nawa lam yajzi. Ya, jadi kalau ada orang misalnya ini kan berterbangan itu banyak debu berterbangan, akhirnya kita tinggal gini aja di mukanya nih, supaya debunya itu udah melengket lalu digosok, itu namanya bukan bermaksud, artinya kita tidak menyengaja karena debunya yang datang, tapi kita lah yang harus melakukan usaha untuk menempelkan debu ke wajah kita. Jadi kalau di Timur Tengah pas dari di tengah-tengah gurun pasir lalu ada tiupan angin yang begitu keras, itu kan debunya berterbangan itu. Sepertilah mobil itu yang melekat debunya pada kaca mobil. Nah, itu bagi orang yang bertayamum, itu harus mengambil sendiri, tidak boleh memasangkan wajahnya di situ. Inilah pandangan para ulama begitu, sangat detail, sangat rinci ya. Jadi harus menyengaja, dianggap belum cukup. Yang berikutnya adalah ayam sawajahu wa yadai bidarbataini. Ya, jadi ketika mengusapkan wajah itu menempelkan itu harus 2 kali ya. Artinya satu tempelan ambil itu pukulan tepukan untuk wajah, dan satu lagi khusus ya untuk tepukan untuk kedua tangan. Tidak boleh digabung ya. Karena itu tadi mustakmal. Nah, itulah penjelasannya ya. Yang berikutnya adalah ayuzilan najasata awalan. Nah, itu. Jadi lihat dulu baik-baik tanah yang dipakai itu. Kalau di situ bercampur ada tanah, ada najis, maka bersihkan dulu, pindahkan dulu najis, bersihkan. Jadi harus menghilangkan kemungkinan di situ ada najis, baru kita bertayamum menggunakan debunya. Jangan sampai kita menggunakan debu yang di dalamnya ada najis, maka itu namanya sudah tidak thayyiban, sudah tidak tahiran. Jadi tidak terpenuhi syaratnya, maka tayamum kita tidak sah. Gitulah kira-kira. Nah, kemudian ayyaqat tayamum ba'da dukhuli waktu. Nah, jadi tayamum itu betul-betul dilakukan ketika waktu salat sudah masuk. Ya, jadi misalnya nih, waktu salat kan sekarang waktu duhur jam 11, katakanlah 30 karena beda tipis. 11.29, 11.30. Katakanlah jam 11.30 sudah masuk waktu duhur. Nah, kalau kita bertayamum pada jam 11.25 belum masuk waktu duhur, itu belum sah. Karena belum terpenuhi syaratnya. Jadi pastikan dulu waktu salat duhur jam 11.30, nanti jam 11.35 kita bertayamum. Begitu juga masuk waktu asar, waktu maghrib, waktu salat isya baru bertayamum. Itulah sedikit bedanya dengan wudu. Kalau wudu kan bisa berwudu sebelum masuk waktu. Kenapa? Ini penjelasannya.
Lianna tayammuma taharatun daruratun. Karena tayamum itu adalah tohara yang sifatnya darurat. Nah, kapan terjadi darurat? Ya, jadi darurat itu terjadi ketika sudah masuk waktu salat. Jadi kalau sudah masuk waktu salat, barulah kita diwajibkan salat. Nah, ketika kita tidak bisa lah, namanya darurat. Maka sebelum masuk waktu salat, kita belum ada darurat. Nah, karena belum diwajibkan salat. Nah, itu penjelasannya. Jadi, saya kira ini penjelasan berkaitan dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi ketika kita bertayamum sebagai pengganti wudu. Ya, walaupun penggantinya dalam hal-hal tertentu tidak sama persis dengan wudu, karena wudu mengangkat hadas sementara tayamum tidak. Saya kira ini, terima kasih, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.